belajar elektro. Saya juga 2 semester, 3 semester belajar pertama di elektro tuh. Jadi Woi. kalau ya Purbaya dia belajar 4 tahun, saya belajar Hmm. 2 tahun itu. Jadi kalau saya dianggap eh, tidak menyelesaikan pelajaran karena saya sudah mengerti apa itu rumus molekul, apa itu radikal bebas. Tetapi yang menarik, saya kemarin ada di forum itu waktu Great Institute bikin seminar, dan Pak Purbaya tentu dengan segala macam sebagai gestur memperlihatkan determinasi. Itu bagus betul, ada determinasi. Dengan demikian orang menganggap bahwa ada kepastian minimal dari segi kepercayaan pada teori yang dia pakai itu. Di depan forum kemarin jelas dia memakai teori Milton Friedman, yaitu pengaturan uang. Sebetulnya bagian moneternya aja yang diutak-atik gitu. Nah, itu yang kemudian menimbulkan semacam pertanyaan akademis. Bagaimana mungkin problem sakitnya di fiskal itu dioperasi di Bank Indonesia, di moneter tuh. Dan kelihatannya Bank Indonesia juga mulai menganggap kenapa kami dituduh sebagai sekedar tukang tadah untuk menyembunyikan dana negara sehingga tidak masuk ke pasar. Itu juga menarik untuk jadi semacam isu publik. Tetapi kalau kita coba dekati secara agak struktural ya, pertanyaan pertama adalah ini Pak Purbaya ini kasir. Sebagai kasir dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik, sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis, yang orang tahu ini politisi copet kan. Itu persepsinya kan. Sebagai kasir pertama kali tentu dia nggak mungkin. Karena pertumbuhan itu tidak datang dari kebijakan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memakai hasil pertumbuhan untuk diredistribusi supaya problem sosial itu teratasi. Kan logikanya begitu kan. Jadi mesti dituntut juga mampu nggak Pak Yudi ini, Sadewo ini, mempengaruhi pikiran-pikiran politis, bukan pikiran politik, ya, pikiran politis di departemen teknis, perindustrian, perdagangan, pertanian, macam-macam kan, yang dikuasai oleh partai politik. Itu soalnya. Jadi dia datang di dalam satu ekosistem di mana infrastruktur yang harusnya menghasilkan 8% itu justru dikuasai oleh politisi copet ini. Itu soalnya. Dan persepsi itu yang tumbuh di publik sehingga timbul semacam pesimisme. Karena itu kita bisa terangkan dengan latar belakang sosiologi itu, Pak Menteri Keuangan datang dengan optimisme, sementara publik menerimanya secara pesimis. Kan itu soalnya. Dan kita bisa tambahkan kualifikasi baru. Iya, publik dianggap pesimis, ya, tapi mereka pesimis yang rasional. Pemerintah optimis, tapi optimis yang irasional. Kan itu dasarnya. Apalagi kalau saya tambahkan misalnya, oke, 8% pertumbuhan, oke. Anggap aja nggak akan ada gangguan dari para politisi untuk 8% pertumbuhan itu. Tapi pertanyaan ekologisnya bukan pertanyaan ekonominya. Berapa persen ecological footprint akan dihasilkan kalau ekonomi dipanaskan sampai 8%? Ada gross 8%, tetapi kerusakan lingkungan misalnya 10%. Minus jadinya kan. Kan kita mesti hitung variabel itu tuh. Dan udah biasa sekarang di dunia orang memasukkan environmental variable ini sebagai ukuran dari pertumbuhan. Oke, growth with equity atau growth in equity. Oh iya, equity itu adalah soal justice-nya lingkungan. Itu yang tidak pernah kita dengar uraian dari kabinet atau dari menteri yang baru kan. Jadi kita bisa anggap bahwa oke, sangat bagus, ada determinasi, tetapi pengertian-pengertian deterministik itu justru yang akan menghalangi dia kalau lingkungan ekologi politik dan sosiologi, sebut aja, ketidakpercayaan publik kepada kabinet itu masih ada di situ. Nah, karena itu harus diucapkan secara terang-terangan bahwa Yudi ini, Sadewo Menteri baru ini hanya bisa berhasil di dalam upaya untuk memperkuat misi dan ambisi Presiden
Jokowi untuk menghasilkan program-program yang sifatnya sosial bila ada perubahan politik radikal. Itu dasarnya tuh. Ya Pak Pak Menteri Keuangan bisa terangkan, saya dengar semuanya itu keterangan itu dengan seluruh variabel konstanta, yang mana yang sudah konstan, mana yang masih variabel, dengan grafik yang macam-macam itu. Iya, tapi pertanyaan di belakang grafik itu dipercaya apa enggak? Bila Bahlil masih ada di kabinet, bila Erlangga masih menjadi Menko, dan seterusnya, bila siapa aja di situ, bila Erick Thohir masih berupaya untuk ngaduk-ngaduk dan antara misalnya, kan semua ini adalah persepsi yang dibaca oleh 2-3 orang yang lagi nongkrong di Kuala Lumpur sambil ngopi. Mereka lihat, waduh ini benar, tetapi ekologi politiknya beda. Orang yang ada di Kuala Lumpur telepon teman pialangnya yang ada di Tokyo, lalu terjadi percakapan, gimana kalau kita ngetes sendiri ini financial market Indonesia. Mereka yang ada di London ketemu di webinar beginian, coba lu perhatiin itu berapa kuat sih cadangan devisa Indonesia kalau kita mainkan sedikit nih, mumpung kita bisa nunggangi the economic of uncertainties. Karena itu intinya tuh. Jadi kita tetap ingin lihat, karena itu saya sebut tanpa ada radical break, seluruh isu teoritis yang sifatnya monetaris ini, kelihatannya Pak Yudi Purbawa ini aliran Chicago School gitu, karena dia sebut Milton Friedman dari awal tuh, bukan Keynesian sebetulnya tuh. Tapi kita mau coba apapun, kita bisa bilang oke, boleh supply aja uang ke publik. Karena ada prinsip bahwa supply creates its own demand, boleh aja. Tetapi apakah demandnya ada gitu? Jangan-jangan demandnya justru ditunggu oleh supply itu ditunggu oleh demand para politisi ini, kan itu dasarnya kan. Jadi saya mau coba bikin keterangan ini dengan menganggap bahwa oke, ada niat baik, tetapi selama ekologi politik, ekologi kabinet tidak dilakukan radical break, maka ini akan jadi wacana teoritis saja. Kira-kira begitu tuh. Salam buat Pak Menteri.